Ya, makasih. Makasih diingetin. Ini. Jadi kita ulang. Setelah dari KP, setelah kita hitung dari yang lalu, kita dapat KV dan watt motor, maka kita cari motor yang cocok untuk keperluan tersebut. Di sini hasil hitungan kita perlukan watt motor adalah 80 watt. Ya. Terus kemudian untuk KV-nya itu kita ambil range-nya 900 sampai 1000 karena ini trainer, terbangnya nggak perlu kencang. Kita cek motor yang cocok. Ini ada yang cocok. Motor BR2212 dengan KV 920 dan 980. Ya. Karena tadi kita perlunya hanya 80 watt, kita lihat 920 KV ini dengan propeller 8045 itu menghasilkan power 81 watt. Jadi ini cocok. Kita pakai motor yang 920 kV dengan propeller 8045. Kemudian kita lihat di sini watt gramnya, trasnya 465 gram. Untuk trainer itu tras diperlukan hanyalah 0,6 dari berat total. Kalau dengan berat total hitungan kita 500 gram, maka minimal trasnya sebenarnya hanya 0,6 dikali 500 sama dengan 300 gram. Jadi tras 465 gram ini lebih dari cukup untuk pesawat kita. Ya, jadi kita sudah tahu nih bahwa hasil hitungan kita perlu 80 watt, kemudian powernya 8 watt, KV-nya antara 800 sampai 1000. Kita sudah ketemu motornya BR2212 dengan KV 920, propeller 8045, ya, powernya cocok sesuai hitungan 80 watt, 80 watt. Terus kemudian arusnya motor itu adalah 7,3 ampere. Ya. Jadi di full throttle dia membutuhkan 7,3 ampere dari baterai. Angka ini nanti kita pakai untuk menghitung ESP dan baterai. Ini adalah motornya. Biasanya motor-motor ini dipakai di DJI, Phantom. Ya, yang lama kan motor gini kan ya. 2212 920 kV. Ini motor irit, ya, sesuai dengan keperluan kita untuk trainer. Saya juga kebetulan trainer saya pakai motor ini. Memang irit dan suaranya halus. Terus setelah dari situ kita menentukan ESP. Bagaimana memilih ESP? Besar ESP atau kapasitas ESP kita tentukan minimal 125% atau 1,25 kali dari arus maksimal motor. Coba kita kembali ke sini. Ini arus maksimal motor adalah 7,3 ampere. Ya. Kita masukkan ke sini. Kita pakai cara gini supaya langkah-langkahnya itu ketahuan. Kalau udah langsung tulisan kadang-kadang bingung kan. Arus max motor dengan 7,3 ampere. ESP sama dengan 1,25 dikalikan 7,3 ampere. Coba kita pakai kalkulator berapa ini? Kurang lebih sekitar 10 ampere ya, kurang lebih ya. 7,3 dikali 1,25. Ya, 9,125. 9,125 ampere. Ini adalah minimum ya, minimum. Enggak mesti segini, minimum. Kurang jangan, lebih boleh kalau penentuan ESP. Ya. Bahkan kadang-kadang karena kita nggak yakin dengan kemampuan ESP, misalnya kita pakai ESP yang sini yang tanpa merek, itu kita amalnya kita kalikan 1,5 malah. Ya.
Coba kali kasih. Nah, dapatnya 10 11 ampere. 11 ampere. Kalau kita pakai ESC yang kuning, yang tanpa merek, ya, jangan. Jadi kita pakai ini. Nanti 11 ampere. Kemudian ESC itu 11 ampere itu kan nggak ada. Adanya di atasnya 12 ampere, 15 ampere, dan 20 ampere. Kita ambil yang deket-deket aja ya, nggak usah yang jauh-jauh. Boleh aja pakai yang 30 ampere. Jadi pilihannya adalah 12 ampere, 15 ampere, dan 20 ampere. Tinggal kita lihat, karena ini trainer, kita nggak perlu pakai komponen terlalu mahal ya. Kita cari aja yang paling murah harganya. Karena bisa jadi ESC 12 ampere itu lebih mahal harganya daripada ESC 20 ampere. Demikian juga yang 15 ampere mungkin lebih mahal karena memang tidak umum. Yang banyak di pasaran itu kan 20, 30, 40 gitu ya. 35 udah jarang ketemu sekarang. 45 udah jarang ketemu sekarang. Jadi kita pilih aja. Kita pilih yang paling ekonomis. Kita pilih yang paling ekonomis di harga. Ya. Jadi misal 20 ampere. Jadi kita nggak terlalu khawatir dengan kemampuannya, walaupun misalnya kelasnya abal-abal, karena kebutuhan kita maksimal cuma 11 ampere, 20 ampere tuh masih aman testingnya. Karena ini adalah pilihan paling ekonomis karena biasanya murah. Ya. Sementara untuk semotor 2212 920 kV ini udah cukup banget. Terus kita lihat di pasaran. Nah, ini contoh aja ya. Saya ambil contoh yang BL Heli. Ini kan juga termasuk kategori ESC murah meriah ya. Di samping yang apa namanya, yang kuning merah itu yang tanpa merek, Ini kan contoh aja. Ini BL Heli. Ini juga termasuk ESC murah juga, bermerek tapi murah. Jadi ada beberapa, ada Sky, ada BL Heli yang bermerek, ada Tsurugi mungkin lebih mahal. Saya kira itu aja. Atau mungkin apalagi ya, ada beberapa merek yang murah kok. Selain yang tanpa merek, yang apa? Tulisannya Simon K gitu ya. Itu kan bukan merek itu. Itu bukan merek. Simon K. Jadi dia sebenarnya tanpa merek, cuma bungkusnya aja kuning atau merah atau gitu. Nah, dalam penentuan ESC kita harus perhatikan nih. Nah, ini kalau salah kita bisa repot nih. Ya. Ini kita lihat ESC di sini ada keterangannya. BEC sekian ampere gitu ya. BEC sekian ampere. Nah, ini. BEC output 1 ampere 5 volt, 2 ampere 5 volt, 3 ampere 5 volt ya. Untuk yang 20 ampere BL Heli itu 2 ampere 5 volt. Nah, di pasaran ada juga seperti ini. ESC 20 ampere ada tulisannya opto. Ya. Artinya BEC ini itu nggak punya ESC ini nggak punya BEC. Nah, sekarang kita lihat apa sih BEC? Kita lihat skemanya si ESC, blok diagramnya. Kita lihat di sini. Ini ESC, ya, dibagi dua bagian. Di sini sebut bloknya throttle, dan ini bloknya BEC. Ini sebenarnya bagiannya terpisah ya, antara blok throttle dan blok BEC. ESC-nya sendiri sebenarnya yang throttle ini. Ya. BEC itu adalah supply untuk receiver dan servo-servo. Jadi keluaran BEC ini 5 volt. Keluaran BEC 5 volt. Ya. Nanti 5 voltnya dipakai oleh receiver dan servo-servo. Kalau kita ketemu yang seperti ini, kita belinya seperti ini, ininya nggak ada nih. BEC ini nggak ada. BEC ini nggak ada.
walaupun kita colok baterai, receiver-nya nggak akan kerja karena receiver nggak dapat 5 volt karena BC-nya nggak ada, ya. Jadi dia nggak dapat 5 volt. Ini. Nah ini adalah rangkaian ESC yang pakai BC. Jadi dari ESC dia langsung ada kabel sinyal tegangannya warna merah dan ground itu menuju receiver. Kabel merah adalah kabel BC, kabel 5 voltnya. Yang ini karena dia tanpa BC, maka dia perlu di luar, ya, BC luar. Ini BC luar. Tanpa ini receivernya nggak akan kerja, ya. Karena si ESC ini non BC, opto, nggak ngeluarin tegangan. Ya. Di gambar ini kabelnya dilepas putus, artinya memang nggak ada tegangan sama sekali. Ya. Jadi dia perlu ini, kita perlu beli lagi BC sendiri, tambahan. Nah, BC itu kecil, ada yang 2 ampere, ada yang 3 ampere, ada yang 5 ampere. Karena keperluannya hanya untuk menyuplai receiver dan servo. Nah, itu adalah ESC. Jadi kita dari hasil hitungan kita perlu ESC 11 ampere. Di pasaran yang paling ekonomis kita ambil yang 20 ampere yang paling dekat, ya. Paling dekat. Oke. Terus kemudian kita kelarinya sekarang ke baterai. Bagaimana kita menghitung atau memilih kapasitas baterai? Nah, pertama, data yang diperlukan adalah arus maksimal motor. Tadi kita dapat arus maksimal motor dari data sheet di sini. Kita balik sini. Arus maksimal motor adalah 7,3 ampere dengan propeller 8045. Data kedua yang kita perlukan adalah lama terbang. Kita mau terbang berapa lama? Itu target, ya. Kita mau terbang berapa lama? Nah, kita coba misalnya ambil untuk terbang katakan 10 menit, ya. 10 menit itu udah lama banget sih, udah capek. Tapi oke lah, kita pakai 10 menit. Jadi kita ketik di sini data yang kita punya tadi. Harus maksimal motor 7,3 ampere. Kemudian lama terbang 10 menit. Bagaimana kita menerjemahkan ini menjadi kapasitas baterai? Oke, ya, baterai. Kita coba mulai hitung ini. Pertama, langkah-langkah satu, pilih dulu C baterai. Pertama pilih C baterai dulu, ya. Baterai yang paling kecil di pasaran saat ini adalah C-nya 20. Oke, kita ambil aja. Ambil 20C. Oke, 20C. Terus kemudian yang kedua, untuk terbang selama 10 menit dengan arus maksimal motor yang 7,3 ampere, kita butuh berapa ampere sih sebenarnya gitu, ya. Jadi kita hitung ampernya dulu. Berapa ampere sih sebenarnya bisa gitu. Ini cara ngitungnya. Dalam hitungan yang kita lihat adalah yang namanya AH, ampere hour. Ya, ini besarnya sama dengan 1000 mili ampere hour. Ya.
7,3 ampere kalau kita konversi dalam 10 menit ya, itu sama dengan AH-nya yang kita cari ya, itu sama dengan 1 jam kan 60 menit ya. Berarti kalau 10 menit sama dengan 10 dibagi 60 ya, dikalikan 7,3 ya, sama dengan, kita coba. Oh, sorry, kebalik. Sorry. Salah. Pertama ini dulu. Ya. Oke, udah kita punya 20. Ya. Kemudian arus motor ada. Yang kita hitung adalah kemampuan si motor untuk mengeluarkan arus. Ini. Salah satu. Kita belum hitung ke menit. Karena itu lama terbang. Kita menentukan dulu. Baterai 20C itu amannya kita pakai hanya di 10C ya, di 10C, jangan 20 supaya baterainya itu nggak terlalu panas nantinya. Kita coba hitung pakai 20C dulu ya. Kapasitas baterai minimum, ini kita belum hitung waktu terbang ya, kita cuma melihat kapasitas baterai minimum itu sama dengan ya, 7,3 ampere dibagi 20C. Coba kita hitung, 7,3 dibagi 20. 7,3 dibagi 20 sama dengan 0,365 ampere. 0,365 ampere. Karena si baterai 20C hanya bisa dibebani 10C, maka yang nomor 4 ini kita kalikan 2. Kan 10 ke 20 kan 2 kalinya kan? Jadi arus baterai maksimal dengan 0,365 kali 2 dengan dengan 0,73 ampere. 0,73 ampere. Karena tadi kita pakai bahwa ini kan kita masih hitungan ampere nih, artinya kita kenanya ke nomor 2 AH. Karena kapasitas baterai itu dalam satuan miliampere hour, maka 0,73 ini kita kalikan dengan 1000 supaya dapat mAh. Oke, coba kita lihat. Ya. Jadi kapasitas baterai minimal sama dengan 0,73 dikali 1000 sama dengan 730 mAh. Nah, kita udah ketemu kapasitas baterainya. Jadi minimal kapasitas baterai adalah 730 mAh. Sekarang kita cek sama terbang. Lama terbang. Apakah target 10 menit kita tercapai? Kita ngecek gini. Baterai 730 mAh. Motor 7,3 ampere. Kita bagi ya, lama terbang sama dengan 730 kita konversi balik lagi 0,73 dibagi 7,3. Ini saya kasih tanda kurung, saya ingat dulu
kita kali 60 menit. Karena ini kan satuannya masih AH nih, hour nih, jam kan. 1 jam kan 60 menit, sementara kita menghitung lama terbang adalah dalam menit. Gitu. Ini kita kalikan 60. Dapat nggak 10 menit? Oke. 0,73 dibagi 7,3 0,1 ini sama dengan 0,1 dikali 60 sama dengan 6 menit. Ya. Nah, ketemu. Jadi, kalau kapasitas baterai kita 730 mAh sesuai dengan motor yang 7,3 ampere, kita cuma dapat terbang 6 menit. Kita cuma dapat terbang 6 menit. Sementara target kita tadi adalah 10 menit. Sekarang kita cek berapa sih real kebutuhannya kalau kita mau terbang 10 menit. Nah, udah. Untuk terbang 10 menit ya, maka kapasitas baterai sama dengan aja 10/6 dikalikan 730 ya, nanti dapat ketemu 10/6 kali 730 dapat 1200 mAh. Nah, ketemu. Jadi dengan motor tersebut, dengan lama terbang yang targetnya 10 menit, kapasitas baterai yang kita perlukan adalah 1200 mAh. 1200 mAh. Ini adalah perhitungan minimal ya. Tapi kita bisa milih range baterai. Range baterai kita bisa dari 1000 sampai 1500 ya. Boleh aja. Karena nanti saat terbang kan ada faktor angin, ada faktor melayangnya pesawat. Itu bisa aja tarikan arus dari motor nggak sampai 7,3 ya. Mungkin cuma 6 ampere gitu. Jadi dalam teorinya kita perlu sebesar ini 1200 mAh. Dalam kenyataannya kita bisa pakai dari 1000 sampai 1500 ya. Itu adalah pemilihan baterai. Kemudian yang terakhir ini servo ya. Servo bagaimana kita memilih? Memilih servo kita lihat ada torsi. Torsi adalah gaya yang bekerja pada lengan servo ya. Gaya atau tenaga yang bekerja pada lengan servo. Untuk pesawat umumnya kita menggunakan keperluan torsi motor ini dalam kilogram sentimeter minimal 2 kali berat total. Jadi kalau berat totalnya kita adalah 500 gram pesawatnya, maka torsi servo yang kita perlukan adalah 1 kg sentimeter. Sebelum ke situ, saya coba ilustrasi dulu apa sih torsi. Oke, ini adalah lengannya servo nih, servo arm. Servo arm. Saya ambil contoh di sini adalah yang servo dengan torsi 20 kg cm. Artinya, pada panjang lengan 1 cm dari as servo, kekuatan si servo adalah 20 kg. Kalau dia maju ke sini jadi setengah senti, dia naik 2 kali lipat, jadi 40 kg. Tapi kalau jaraknya makin jauh, di 2 cm, turun separuhnya jadi 10 kg. Ya. Nah. Karena pesawat kita butuh servo cuma 1 kilo, 2 kali AUW, 2 kali berat total, maka kita bisa gunakan servo-servo yang murah seperti ini. Ini kita ambil contoh yang servo biru ya. Servo biru ini contoh aja. Jadi servo biru ini di jarak 1 cm dari asnya servo, torsinya 4 kg volt. Ini artinya si servo torsinya adalah 4 kg cm. Ya.
Kita nggak perlu pakai itu kegedean. Kita pakai yang umum. Nih, kita pakai yang umum, yang SG90, yang servo biru murah meriah, yang belinya untung-untungan. Kadang beli 10, yang jalan cuma 4. Karena lagi untung, semuanya jalan. Seperti itu ya. Jadi, kita lihat di sini, servo ini, kalau yang bagus, Power Pro, itu torsinya 2,5 kilogram sentimeter. Tapi saya udah nggak ketemu nih servo ini. Karena kalau ada, servo ini harganya minimal 60.000. Ya. Ini yang asli, Power Pro yang asli. Ini kalau ada, minimal harganya 60.000. Sementara di pasaran, servo biru ini nggak ada yang 60.000. Kan cuma 18.000 ya. Kadang 12.000 kita dapat. Oke. Inilah, ini yang servo KW-nya nih. Ya. Kita lihat torsinya itu 1,8 kg per centimeter. Nah, ini adalah yang servo-servo yang 12.000, 15.000, 17.000 nih. Ya. Ini kita pakai yang ini. Ya. Jadi ini lebih dari cukup karena tadi dalam hitungan kita memerlukan hanya 1 kg centimeter. Ya, karena berat 500 gram. Jadi dengan servo yang ini lebih dari cukup 1,8 kg centimeter. Selama komponennya bagus, cuman yang jadi masalah sampai ke kita itu rusak karena murah mungkin nggak ada quality controlnya, dia begitu untung-untungan. Kadang jitter tuh artinya dia bergetar gitu kan, kadang jitter gitu kan, kadang nggak jalan sama sekali. Biasanya solderan di kabel yang ini nih kita lepas. Kalau yang kita ngoprek bisa bongkar semua, bisa solder ulang. Ya, nanti ketemu normal lagi. Ini, nah, jadi ini sudah semua selesai. Jadi mulai dari menghitung berat pesawat, terus kemudian menghitung motor, menghitung ISC, menghitung baterai, dan menghitung servo. Jadi dari sini kita punya gambaran bahwa pesawat kita yang beratnya 50 gram dengan size satunya 1 cm, komponen yang kita perlukan adalah seperti ini. Ya. Ini hasilnya dari hitungan adalah ini. Kalau kita pakai hitung-hitungan pas, maka komponen yang kita pakai akan pas semua, ya. Juga nggak terlalu berat, ya. Hemat di baterai, hemat di harga, gitu. Terbang juga enak karena kita perlu powernya nggak kegedean, tapi juga nggak kekurangan, itu ya. Itu adalah pemilihan komponen. Oke, sekarang silakan kalau ada yang mau ditanya. Ini kan waktu kita tinggal 2 menit nih. Kalau misalnya masih ada banyak pertanyaan, ya nanti kita itu aja, kita restart lagi ya. Oke, silakan. Tanya aja dulu. Halo Om, mau nanya nih Om. Ya, silakan. Itu baterai 20, maksudnya baterai 20C itu 20C apa maksudnya itu? Oke, jadi 20C itu gini. Baterai itu ada yang namanya discharge rate. Discharge rate. Discharge rate itu adalah kemampuan baterai untuk mengeluarkan arus, gitu ya, mengeluarkan arus. Jadi dibatasi oleh komponen di dalam baterainya. Jadi 1C itu adalah sama dengan 1 kali kapasitas. Kalau baterainya 1000 mAh, maka kemampuan dia mengeluarkan arus adalah 1 ampere atau 1000 miliampere. Oke ya. Kalau dia 20C, artinya kalau dia baterainya 1000 mAh, maka kapasitas pengeluaran arusnya adalah 20 dikalikan 1000. 20.000 miliampere atau sama dengan 20 ampere. Jadi itu adalah angka pengali. Pengali dari kapasitas baterai. Gimana? Sekarang? Ya, paham. Paham ya, jelas ya. 1 menit lagi. Kalau masih banyak pertanyaan, kita sambung nanti di sesi kedua. Silakan. Kalau baterai sekarang malah sampai 120C. Jadi
Baterai kecil itu bisa kita pakai buat starter mobil. Saya pernah yang 60C saya pakai buat starter mobil. Baterai 2200. 2200 60C aja udah 100 ampere kan. Gede banget. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi sesi lanjut lagi apa udah dulu? Nanti ketemu lagi hari Jumat. Ya, tapi ininya diupload ya Om. Ya, ya, setelah ini diupload ya. Oke, kalau gitu ini kita udahin dulu aja ya. Nanti mungkin ya, gimana Om Ugi? Yang ini yang